Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamannya nampaknya jamaah ini ngantuk. Kalau jamaah ngantuk, saya pun ikut ngantuk. Mari kita tidur bersama. Bismikallahumma. Jangan. Diulangi lagi salaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wath thara wa ja'ala kulla shay'in wa dara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uts fi ummil qura. Sallallahu wasallam wa baraka 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza hudurun al-kiram, kepada yang terhormat yaitu adalah yang pertama ketua geng pengajian MT Amira. Siapa nama ketua gengnya? Teh Kiki. Teh Kiki. Kiki, di mana beliau? Lagi. Keluar. Oh, Masya Allah. Tadi saya di dalam ditawar mau teh manis apa mau kopi, saya bilang mau teh manis. Maksudnya teh. Ya, nggak mau saya teh manis, nggak mau teh aja. Tapi tak dapat saya. Lalu kemudian kepada yang terhormat yaitu adalah Kakak Desi. Masya Allah, saya kenal sama beliau ini dari pengajian Sofia. Ini juga ketua geng. Boleh angkat tangannya Kak? Ini Al-Khansa, ya, dari Masjid Sofia. Ini ketua geng, itu pun ketua geng. Mudah-mudahan ketua-ketua geng ini insya Allah sehat selalu. Rizkinya banyak, cincinnya banyak, emasnya banyak. Cukuplah satu emas. Yang ada di rumah Mas Agus sama Mas Rizky. Masya Allah. Baru kali ini saya bisa jumpa sama orang yang bisa menyayangi kegantengan saya. Masya Allah. Saya tak kenal sama beliau. Saya baru jumpa sama beliau. Pas saya lihat fotonya, beliau berewokan. Agak-agak tipis berewokannya di foto. Pas jumpa rupanya dihabiskan. Menyesallah hati saya. Tahu kenapa? Saya tahu beliau itu usianya lebih tua daripada saya. Usianya 30-an, benar kan Bang? Tapi kalau di depan kamera ini, kira-kira siapa yang nampak lebih tua? Saya kan? Padahal saya sifatnya 5. Masih cute, imut, ganteng, laku. Saya masih 28. Nah, bayangkan, zalim enggak beliau? Kita doakan Abang Rizky, mudah-mudahan insya Allah rizkinya banyak. Insya Allah istrinya banyak. La ilaha illallah. Sehat selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebagaimana kami bisa bersaudara di dunia, insyaallah bisa bertetangga di akhirat. Amin ya rabbal. Baru kali ini saya datang ke suatu tempat yang tempatnya Masya Allah seperti acara pengantin baru. Serius? Ini mana ada masjid kayak gini? Tak ada. Masya Allah. Dan dikasih kursi lebar. Untung beliau itu enggak ninggalin saya tadi. Coba kalau beliau tinggalin saya pilih satu di antara kalian untuk menemani saya. Masya Allah. Kita langsung ngaji ya. Sebelum saya ngaji, kepada yang terhormat, emak-emak semua yang hadir di sini, adik-adik, teteh-teteh, nenek-nenek, semua. Mudah-mudahan insya Allah bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji, kumaha damang,
Atos mam. Atos nikah. Udahlah, kita langsung ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Naik suaranya. Allah. Coba, bisa? Hiji, dua, tilu. Belum mulai. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Yang harus dinaikkan itu suaranya, bukan bulu matanya. Ibu-ibu yang suka pakai bulu mata, ambillah dari kumis saya ini. Taruh di sini. Tadi saya mau datang ke sini dari BSI. Kenapa saya itu agak terlambat? Karena di perjalanan saya tadi ada perempuan, ibu-ibu. Dia jalan lurus, tiba-tiba dia mau masuk ke saya. Saya tegur dia. Saya bilang, "Ibu salah, matanya dia gini." Satu ini tebal, satu tidak. Di hati saya, ya Allah, ini kenapa? Pantesan dia mau miring ke kiri. Ya Allah. La ilaha illallah. Andai saya tahu bahwa Abang Rizky itu pakai kayak gini, saya juga mau pakai jeans. Saya juga orang ganteng loh. Enggak mau kalah saya. Nah, tiba-tiba ingat ibu itu yang ada di Bang, nanti itu dipotongnya videonya, Bang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan menantunya ibu insya Allah sama seperti Abang Rizky. Jangan semua seperti beliau. Enggak kebagian saya. Ada separuhnya seperti beliau, ada separuhnya seperti saya. Amin ya Rabbal. Tapi saya tak mau nenek-nenek. La ilah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkaulah yang paling layak yang harus dipuji. Siapa di situ? Yaitu adalah Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabiullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil. Mengapa Nabi itu yang paling layak yang harus dipuji? Karena Nabi sebelum diutus menjadi sebagai Nabi, Nabi mempunyai dua sifat yang susah diamalkan oleh kita, yang susah didapatkan oleh kita, yaitu adalah apa? As-sadiqul amin, jujur dengan amanah. Kami ini susah jujur. Buktinya, kalau di foto cantik,
cantik, Masya Allah. Pas jumpa, la ilaha illallah. Nah, tersinggung lah jamaah ini. Benar kan ibu? Susah kita jujur. Tak terima pemberian Allah. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ini namanya? Alis malah dimainkan, dinaikin ke atas. Serius, banyak yang enggak terima. Sudah dikasih hidung yang luar biasa, malah dipaksa untuk menjadi mancung. Tak bisa ibu, kalau Allah kasih kayak gini, terimalah. Seperti saya dengan beliau. Mana ada laki-laki yang suka mainkan di sini? Tak ada. Benar kan ibu? Nah, lalu kemudian yang pertama jujur, yang kedua amanah. Kadang-kadang orang yang punya usaha toko, beliau seumpamanya beliau mau beli dari toko saya. Supaya dia beli, saya bilang, demi Allah kemarin ada yang nawar. Padahal enggak ada yang nawar. Kenapa enggak amanah? Kenapa enggak bilang, barang ini bang, baru datang atau sudah lama datang. Saya lebih suka dengan orang yang jujur dengan amanah. Wallahi, dua sifat ini yang paling susah didapatkan, yang susah diamalkan oleh kita. Jujur dengan amanah. Makanya kalau duduk sama siapapun, jujurlah. Bahwa saya ini gini, saya ini gini. Seperti pas pertama saya diundang oleh kakak Desi, saya ditanya, kira-kira berapa tarifnya? Saya bilang, saya jujur, saya enggak pakai tarif. Enggak pakai saya. Tapi kalau dikasih banyak, saya datang. Dikasih tipis, langsung maaf. Jujur, harus jujur. Benar kan bro? Dan Masya Allah, baru kali ini saya datang ke suatu acara, yang acaranya seperti di depan TV. Diatur saya tadi di sana. Nah, nanti antum duduk, nanti antum gini, nanti antum gini. Pas saya sudah jalan ke sini, saya sudah mau masuk, gigi saya gini. Disuruh berdiri. Ambil nafas, nanti masuk, nanti duduk, nanti bicara di hati saya. Oh, ini latihan untuk masuk TV nampaknya. Masya Allah. Tapi saya bahagia datang ke sini. Mengapa? Karena yang tempat acara ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa mempunyai kayak gini nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kami, ibu, kakak, kalau mau tahu sifat orang ini, orang berakhlak apa tidak, dari 5 perkara. Yang pertama, yu'rafu sifatul mar'i. Yu'rafu sifatul mar'i min 5. Yang pertama, ketika dia lagi sedang emosi. Atau ketika dia lagi sedang marah. Kelihatan dia. Ketika dia lagi marah, coba kalau dia berkata, hei setan. Kamu ini setan kamu. Kamu ini. Kalau orang mudah sekali untuk mengeluarkan binatang-binatang dari ucapannya dia, berarti akhlaknya dia memang kurang bagus. Untuk memperbaiki akhlak kita itu dari mana? Yaitu adalah dari hati. Hati kita ini yang pertama. Makanya Nabi SAW berkata, ala inna fil jasadi mudghah. Kalau ini baik, idza saluhat. Mana hati ya? Kanan apa kiri? Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau ini baik, semua baik. Cara berfikir baik, cara memandang baik, cara bersangka kepada Allah, bersangka kepada orang itu pun baik. Tapi kalau ini hati ini kotor, terisi dengan iri, dengki, hasad. Menengok abang Rizki kayak gini. Gara-gara hati. Gara-gara sebotol. Nah, yang pertama yaitu adalah di saat orang lagi emosi kelihatan sifatnya dia. Kalau dia berkata, maaf ya ibu, ini contoh ya. Anjing lo. Setan lo. Jancuk lo. Itu kelihatan bahwa ini orangnya memang kurang berakhlak. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa lisanuhu. Sifat iman kita itu tak bisa lurus, tak bisa makin naik, makin bagus. Itu kecuali kalau hati itu bagus dulu.
Hati dulu, baru ucapan. Nah, makanya supaya kita itu bisa memperbaiki akhlak kita, sering-sering datang ke pengajian. Berkumpullah sama orang-orang soleh, berkumpullah sama orang-orang baik. Supaya kita itu kelihatan bahwa kita itu orang baik. Fungsi pengajian itu ibu apa? Yaitu adalah dari baik menjadi lebih baik. Bukan dari baik menjadi kurang baik. Saya beberapa hari yang lalu, saya sudah komunikasi sama salah satu ibu-ibu. Dia mau mengundang saya. Saya bilang, maaf enggak bisa. Tapi di hari ini bisa. Dia sangka saya mengutamakan ketua pengajian ini dibanding dia. Dari situ dia bilang, oh rupanya Ustadz milih dia ya, tak milih saya. Saya bilang bukan memilih. Ini bukan kampanye. Kampanye terserah saya. Pada intinya, ibu, saya ini mau isi pengajian. Kenapa ibu kayak gini? Kan saya nggak bisa di tanggal ini, bisanya di sini doang. Dari situ saya kelihatan, dari situ saya tahu dia itu tak baik. Demi Allah, dia langsung WA lagi, Ustadz kapan kosong? Saya bilang nggak bisa datang, nggak bisa. Daripada saya diejek-ejek nanti di hari kemudian, masa gara-gara sebotol lah. Gara-gara pengajian, dia sangka saya mau ke sini nggak ke sini, tak mau lah. Lalu yang kedua yaitu adalah wat-ta'amulu fil mal. Kalau saya nitip uang atau nitip rahasia saya, nitip aib saya, nitip keluarga saya, rumah saya, jangan bongkar. Ini banyak orang, seumpamanya Abang Rizky ambil hutang dari saya. Lalu beliau, wallahi bulan depan tanggal ini saya akan lunaskan. Tiba-tiba beliau menghilang. Nah, dari situ kelihatan sifat seorang ini itu tidak baik. Baik tidak baik dari pas dia janji, dari pas dia bermuamalah sama saya. Banyak orang yang suka ngaji, ngajinya luar biasa. Qawamah salat qiyam luar biasa. Sawamah puasanya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Tapi ketika bermuamalah dengan orang, ya Allah, suka nipu. Suka ambil harta orang. Benar kan ibu? Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Minta tolong jangan sampai kita itu makan uang orang. Jangan sampai kita itu riba, nyogok-menyogok. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mau naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Di dalam perjalanannya Nabi menengok orang. Nah, orang ini lagi makan dari api neraka. Nabi tanya, kenapa ini makan dari api neraka? Apa kata Sayyidina Jibril? Ini orang yang suka makan riba. Ini orang yang suka makan nyogok-menyogok. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat dari riba. Selamat dari nyogok-menyogok. Amin ya rabbal. Yang pertama, kelihatan sifat orang dari mana? Emosi. Yang kedua dari mana? Dari muamalah. Yang ketiga dari mana? Yaitu adalah wat-ta'amulu ma'al jiran. Ketika dia bermuamalah dengan tetangga. Banyak orang mentang-mentang punya Alphard, sama tetangganya tak mau salaman, tak mau senyuman. Itu pun kalau lewat depan dari rumah tetangganya, dia menurunkan sedikit dari jendela mobilnya. Sampai salamannya kayak gini, Assalamualaikum. Yang nampak cuma separuh dari matanya. Benar kan ibu? Coba ibu punya tetangga kaya raya, tapi sombongnya minta ampun. Ibu mau? Sisi lain, ibu punya tetangga seperti Abang Rizky. Setiap pagi beliau gini. Ibu mau? Mau apa enggak? Saya juga mau. Enak duduk bersama orang yang suka ketawa, yang suka senyum, itu enak sekali. Benar kan? Kenapa ini bang? Putus. Putus tadi ceramahnya. Oh. Jangan lupa subscribe, like, share, comment. Gini ya bang. Tak tolong ibu. Harus baik-baik sama tetangga.
Kalau ibu punya kelebihan makan, kasih tetangga. Punya kelebihan buah-buahan, kasih tetangga. Inna min abarril barri. Kalau ibu ingin melembutkan hati kita ini, atau hati orang yang lagi bermusuhan sama kita, kasihlah dia makan. Ajaklah dia makan. Wallahi cepat damai. Apalagi di Indonesia, makan gratis. Cuma enggak tahu kapan. Nah, yang keempat, kelihatan sifat orang dari perjalanan safar kita. Dalam perjalanan safar itu kelihatan sifat orang. Dia pelit apa tidak pelit, dia rajin apa malas, dia royal apa hobi diri sendiri, suka diri sendiri. Dia enak diatur apa kepala keras. Benar kan ibu? Kepala keras. Oh iya, keras kepala. Kelihatan. Nah, saya sudah berkali-kali sama ketua pengajian Sofia, sama kakak Desi. Sudah berkali-kali sama mereka. Dan saya saksi bahwa mereka itu baik. Mengapa? Karena saya sering jumpa sama mereka. Muamalahnya mereka sama saya, muamalahnya mereka sama orang lain. Dan saya selalu bilang ke mereka, jangan panggil saya dengan gelar Syekh, panggil saya dengan gelar bro. Gak ada masalah. Dan Masya Allah muamalah kita yaitu adalah sering komunikasi, sering. Dan saya pernah diajak sama kakak ketua pengajian Al-Khansa ke Kopinako. Kopinako. Dan saya suka nongkrong di situ. Melihat ciptaan-ciptaan Allah. Bukan melihat gunungnya, melihat dia. La ilaha illallah. Oke ibu. Ibu kalau mau tahu sifat orang baik apa tidak dalam perjalanan safar atau dalam perjalanan umroh. Banyak orang yang Masya Allah dalam perjalanan umroh. Dia sangka kalau dia bayar banyak akan lancar selancar-lancarnya. Umroh itu no. Mau uang banyak, mau uang kecil, mau apapun lah. Mau engkau VVVIP, kalau Allah berkata kamu harus dapat ujian, maka harus dapat ujian. Dan ujiannya orang yang umroh itu sepele, yaitu adalah apa? Bis agak terlambat sedikit. Apakah karena dia kemauan dia mau terlambat? Enggak, karena diusir terus sama polisi. Dari mana saya tahu? Karena saya yang jemput bisnya. Saya orang Mekah, lahir besar belajar di Mekah. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya dulu mutawif. Pernah saya bimbing Gus Miftah, saya yang bimbing beliau. Sebelum beliau viral, sebelum saya viral juga. Nanti mau viral lah. Supaya beliau ingat sama saya. Tapi dulu saya belum berewokan. Dulu seperti beliau, ganteng banget. Nah, ujian itu ibu, indahnya kalau kita jalanin. Tapi kalau kita pikirkan, tak bisa. Tak bisa. Makanya paling indah itu yaitu adalah kalau engkau tak begitu punya uang banyak, tak begitu miskin banyak. Yang penting cukup. Kenapa? Liyaqilla ma tafrahu bihi wa liyaqilla ma tahzanu bihi. Ketika Allah ambil, alhamdulillah. Ketika Allah kasih, alhamdulillah. Makanya jangan terlalu berharap saya harus punya suami yang ganteng, good looking, good reckoning. Rupanya bukan good looking, cuman hanya good reckoning. Ada juga yang bukan good reckoning dan bukan good looking. Tapi alhamdulillah. Masya Allah, dapat suami hitam manis. Benar kan? Gak apa-apa, terima aja kan ibu. Nanti kalau hilang manisnya tinggal hitamnya. Alhamdulillah. Yang kelima, ketahuan, kelihatan sifat orang dari mana? Fil khusumah. Di saat kita itu bermusuhan. Meskipun kita itu bermusuhan,
Kalau engkau menjelekkan nama saya, berarti engkau tidak baik memang. Musuh kita itu bukan orang asing, bukan orang aneh, bukan orang jauh. Musuh kita selalu orang yang dekat sama kita. Benar kan Ibu? Makanya ibu itu jangan membiasakan diri untuk buka aib-aibnya di sini, di HP, di story WA, di story Instagram, di story TikTok. Jangan, kasihanlah. Banyak orang yang suka mesra-mesra di story, di sosmed, rupanya mereka sudah cerai. Benar kan? Pak, kalau mau mesra-mesra malam di rumah, matikanlah lampu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Qina adzabannar. Makanya jangan mesra-mesra di story. Mengapa saya bilang jangan mesra-mesra di story? Banyak orang yang tidak suka sama kita loh. Banyak. Jangan sangka followers makin banyak, makin orang suka. Enggak. Justru followers makin banyak, makin orang yang tidak suka sama engkau. Seperti saya ini, sekarang follower saya berapa? 65 ribu. Sedikit, beliau, Masya Allah. Tapi yang benci sama saya itu bang, tetap nenek-nenek. Yang suka nenek-nenek, yang benci nenek-nenek. Kalau abang kan beda, abang kan artis, saya bukan artis. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu sahabat bernama Abi Hurairah radhiyallahu an. Siapa namanya? Abi Hurairah. Kenapa dinamakan Abi Hurairah? Karena dia memelihara kucing. Dia itu meriwayatkan hampir sekian 4.000-an hadis. Masya Allah. Orang yang suka meriwayatkan hadis, yang suka membaca Al-Quran, yang suka azan, itu badannya akan selamat dari api neraka. Kurang 10 menit. Ditegur saya guys. Yang terakhir, karena saya sudah dikasih tanda. Ya Aba Hurairah, suatu ketika Nabi lagi duduk bersama Nabi SAW. Ya Rasulullah, beliau bertanya, mana ini? Nabi berpesan kepada Abi Hurairah, alaika bihusnil khuluq. Apa artinya? Tolonglah akhlakmu itu dijaga. Akhlak itu harus dijaga. Ucapan itu harus dijaga. Kata Imam Ghazali ibu, kalau engkau duduk sama umara, duduk sama pejabat, yaitu adalah jagalah lisanmu. Satu ucapan, langsung diambillah kita. Kalau duduk sama ulama, jagalah hatimu. Kalau duduk sama orang tua, jagalah gerakanmu. Jangan banyak gerak. Ini banyak orang yang duduk sama depan orang tuanya kayak gini. Gimana nanti acaranya? Ibu mau nggak kayak gini? Tak mau kan? Nah, kalau duduk sama umara apa? Duduk sama pejabat, jaga lisan. Duduk sama ulama, jaga. Duduk sama orang tua, jaga gerakan. Pada intinya Nabi SAW berpesan kepada Abi Hurairah, alaika bihusnil khuluq. Lalu dia bertanya, akhlak yang paling baik yaitu adalah apa kira-kira wahai Nabi Muhammad? Apa kata Nabi? Yaitu adalah antasila man qata'ak. Bayangkan ibu, kata Nabi antasila man qata'ak. Kita sudah dekat, sudah akrab, lalu tiba-tiba kita itu bermusuhan karena ada sebuah masalah. Sudah putuslah hubungan kita. Kira-kira ibu mau nggak nyambung silaturahim sama orang yang bermasalah dengan engkau? Dari suaranya sudah kelihatan bahwa tidak mau. Benar kan ibu? Wa khairuhumul ladzi yabda'u bisalam. Dan Nabi berkata, orang yang paling baik yaitu adalah orang yang menyambung tali silaturahim meskipun kita itu sudah pernah putus. Bukan sama mantannya. Jangan salah faham. Enggak, dengan orang-orang yang pernah dekat sama kita selain mantan.
Dan orang yang paling baik kata Nabi, orang yang bermula dia untuk salaman. Nah, itulah akhlak yang paling baik. Menyambung tali silaturahim meskipun sudah minta tolong ibu, jangan membedakan. Ini kadang-kadang kita ini jujur suka menyambung tali silaturahim kalau dia kaya. Tapi kalau dia miskin tak mau. Benar kan? Makanya isi hati kita itu tak baik. Kalau saya diri sendiri, demi Allah ibu, saya diajarkan oleh ayah saya dari sejak kecil, setiap hari Jumat harus menyambung tali silaturahim. Kebiasaan orang Makkah, orang Madinah, itu setiap hari Jumat berkumpullah mereka makan samak, makan ikan. Hari ini di rumah ini, hari ini di rumah saya, hari ini di rumah ini, hari ini, setiap hari Jumat. Supaya nyambung tali silaturahim. Tapi kalau kita, kapan nyambung tali silaturahim? Kalau hari raya, kalau takziah. Benar kan? Apalagi? Kalau arisan, ini ketua geng ini. Jadi minta tolong. Kalau ingin memperbaiki akhlak, yaitu adalah nyambunglah tali silaturahimmu kepada orang yang pernah kita putus. Yang kedua, wa ta'fu an zalamak, yaitu adalah apa? Engkau melupakan kesalahan orang yang pernah dia salah sama engkau. Itu paling susah sama kita, apalagi sama mantan. Semua kita ingat kesalahan-kesalahan mantan. Benar kan ibu? Dan saya tak mau maafkan demi Allah sampai akhirat. Sampai surga saya mau tak maafkan. Emang ibu sudah jamin mau masuk surga? Tak jamin kan? Makanya ibu belajar cuek. Man adzkan nas. Ada salah satu orang ditanya, kira-kira orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang paling pintar itu siapa? Yaitu adalah orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, yaitu adalah orang yang pandai-pandai untuk mencuek omongan orang. Jangan menteliti omongan orang. Oh dia ganteng, ini kurang ganteng. Oh ini gini, ini cantik, ini kurang cantik. Jangan terlalu menteliti omongan orang. Supaya kita itu, hati kita ini tak sakit. Sakitnya di sini, di dalam hatiku. Wata'fu an zalamak. Makanya sering-sering belajar mendoakan orang lain. Seperti saya ini, saya doakan sehat selalu, panjang umur, banyak amal. Itu sebuah latihan untuk kita itu mencintai orang. Sebuah latihan untuk kita itu tak terlalu menteliti omongan orang. Serius. Makanya bermuamalah sama siapapun, berhubungan sama siapapun, mau-WA-an sama siapapun, kalau dia tak balas langsung, agak lama balasannya, harus positive thinking. Yang harus dilakukan oleh kita yaitu adalah positive thinking. Tapi kita itu ya Allah, susah banget positive thinking sama siapapun. Selalu negatif. Dia tak balas WA tapi dia bikin story Instagram. Dia jalan-jalan. Benar kan? Siapa itu? Saya. Saya kadang-kadang di WA sama emak-emak untuk pengajian. Ustadz, kami mau ngundang kami. Maksudnya saya bikin story dulu, nanti saya balas. Dia langsung balas. Ustadz ada waktu untuk story, tapi untuk saya tidak ada. Di hati saya, engkau bukan istri saya juga. La ilaha illallah. Yang ketiga, wa tu'ti man haramak. Yang pernah pelit sama engkau, tak mau ngasih minjam mobil, tak mau ngasih minjam helm, tak mau ngasih minjam motor. Pada intinya dia pelit. Disitulah engkau royal, engkau kasih balik. Apakah ibu mau? Susah. Nah, disitulah kelihatan akhlaknya orang dari 3 perkara ini. Menyambung tali silaturahim kepada orang yang pernah putus,
lalu kemudian mengampuni atau melupakan kesalahan orang dan tak harus peduli dengan kesalahan orang, udahlah cuek aja. Inilah manusia. Kadang-kadang ada yang soleha, ada yang solehot, ada yang malaikat, ada yang setan. Tak sama kita semua di sisi Allah. Benar kan? Kalau sama semua, apakah kita itu akan dapat pelajaran? Nah, yang ketiga, kepada orang yang pelit, yang dulu suka hitung-hitungan sama kita, rupanya kita itu Masya Allah suka royal dengan dia. Itu tiga ini yang susah diamalkan oleh kita. Waktu saya sudah habis, mudah-mudahan insya Allah mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya sudah menyampaikan tentang akhlak saja, tentang adabnya belum. Sebenarnya saya mau menyampaikan dua, tapi karena waktu saya sudah habis, gak apa-apalah. Nanti insya Allah kita ngaji lagi. Itu pun kalau diundang. Kalau diundang ya gimana lagi? Gak apa-apa. Bagi yang bawa HP, boleh buka HP-nya, rekamlah sholawat ini, lalu nanti taruh di story WA, atau story Instagram, atau story TikTok. Yuk, untuk sebagai syiar. Bagi yang bawa HP, buka kameranya, nampain kameranya. Bagi yang tak bawa HP, nampain giginya. Yuk, hiji, dua, tilu. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalq كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقام واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ibu-ibu doakan saya supaya cepat sembuh. Nih, kemarin saya jatuh dari motor. Hah? Bukan jatuh cinta, jatuh dari motor. Saya lagi dakwah di Lampung, di ujungnya. Jalannya itu pun bukan aspal. Saya bawa 250 cc. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Pas saya gas sedikit, rupanya di depan saya ada dua lubang. Ada di kanan, ada di kiri. Saya mau hindar dari yang kanan, rupanya saya sudah sujud. Pas saya tengok, ya Allah. Nih. Saya cerita kepada ibu saya, dia bilang, kok bisa kamu sujud, nak? Saya bilang, karena saya mau hindar dari kanan. Dia bilang, motor itu, tril itu, kalau ada lubang-lubang kayak gini, dilewatkan saja. Itu artinya, kalau ada masalah, mau besar, mau kecil, dijalankan saja. Tapi rupanya, saya cuma hanya bisa menyampaikan.
Pas ada masalah, saya sujud juga. La ilaha illallah. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, ini saya sujud gini. Orang sangka ini make up. Oh, enggak, bukan make up. Ada satu di sini, ada satu di sini. Tapi alhamdulillah Allah nutup kekurangan kita. Allah nutup aib kita. Makanya ibu minta tolong membiasakan diri setiap pagi untuk membaca doa ini. Allahumma astur aurati wa amin rawati wahfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Artinya apa? Ya Allah, tutupkanlah aurat aku, aib aku. Tutupkanlah ya Allah. Jangan sampai ada orang yang tahu. Lalu yang kedua, wa amin rawati. Ya Allah, tenangilah pikiran aku, tenangilah otak aku, tenangilah hati aku. Jangan sampai kita itu mikir-mikir terus untuk masa depan. Mau mikir tentang masa depan, aturkanlah ya Allah, lancarkanlah ya Allah. Wahfadhni min baini yadayya wa min khalfi. Lindungi aku dari masalah, dari musibah, dari ejekan, dari ini, dari kefakiran, dari miskinan. Nah, boleh kita baca dengan satu suara, boleh? Yuk ikutilah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ustur aurati wa amin rawati wahfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Mudah-mudahan semua yang datang ke sini insya Allah sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, lancar urusannya, mudah usahanya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, amalannya banyak, insya Allah anak-anaknya baik, insya Allah bisa setiap tahun ke Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nuhun, terima kasih banyak kepada ketua geng pengajian Amirah. Mudah-mudahan insya Allah bisa jumpa lagi. Sebelum saya tutup acara ini, ada beberapa kata dari Abang Rizky kita untuk kita. Hah? Rizky mau kasih pertanyaan buat jemaah. Oh, pertanyaan. Boleh. Ada hadiah nih Syekh nih. Pertanyaannya dari yang tadi dijelasin sama Syekh. Masya Allah, tapi sebelumnya ya. Tadi saya penjelasannya menyenangkan meskipun waktunya terbatas, tapi banyak manfaat lah buat kita, banyak ilmu. Terima kasih untuk Syekh. Nah, ada pertanyaan nih Syekh. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya berapa kali Syekh menyebutkan iya. Berapa kali? Bohong. Percaya banget sih. Enggak, pertanyaannya dari Rizky. Tadi kan ada 3 apa? Ini Syekh apa penyanyi rock? Itu tadi. Menyambung apa namanya? Semua yang kepada yang putus. Lalu mengampuni dosa atau tidak teliti omongan orang. Pertanyaannya emang segampang itu enggak ya? Soalnya ini keren banget. Ya tunggu ya, ini lagi diskusi dulu mau nanya apa katanya gitu. Yang sulit ya. 2 jam kemudian. Tek tok. Nah, saya mau nanya nih, yang tadi dijelasin ya. Ada 5 perkara dari sifat manusia yang akan terlihat akhlaknya itu baik atau buruk. Nah, ada yang bisa jawab enggak? Ada 5 tadi dijelasin. Ini di sini ya, yang depan boleh nggak? Tapi belakang terus, depan boleh Depan, nggak? yang ini. Boleh nggak? Boleh. Ini yang mirip-mirip Kita ini. kesini. Iya. Boleh buka catatannya ya? Yang penting bukan catatan masa lalu ya. Baik. 1, ketika sedang emosi atau marah. 2, ketika dititipkan atau diamanati berkhianat. Sebentar, hilang ini. Sebentar. Ya.
Tunggu yang Kemudian yang ketiganya. ketiga, ketika bermuamalah dengan orang lain atau tetangga. Keempat, ketika syapar. Kelima, ketika bermasalah dengan orang lain, apakah dia membuka aib? Aib apa aib? Pakai F apa Aib. pakai- Oh. Aib. Iya, salah makhraj itu. Terima kasih. Betul nggak Syekh? Syekh betul nggak Syekh? Betul. Ya foto. Jadi ibu foto aja hadiahnya ini buat saya gitu? Ah ya bangun sayang. Ayo foto. Fotonya boleh bertiga loh sekarang. Di tengah. Ya Allah. Mimpi amat eta si Ece, mimpi apa semalam Ece? Diapit sama laki-laki solih. Iya, tapi yang di rumah yang paling solih ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan tadi cuma satu doang ya, cuma satu. Tapi bolehlah balik lagi tadi itu pertanyaan uhnya emang ada berapa tadi? Hah? Ada banyak ya? Saya kira penyanyi rock, Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan lagi. Oh iya. Boleh satu foto pertanyaan tapi lagi. nggak ada hadiahnya tapi boleh foto. Ah, oke. Kenapa Allah memuliakan Nabi Muhammad padahal sebelum menjadi nabi? Ya, yang mana? Pilih, Nah, pilih. Coba Ya yang tunjuk mana? tangan dulu, Yang tunjuk tunjuk tangan tangan siapa? dulu. Yang mana? Rizky yang mana? Tadi yang itu udah. Yang itu. Yang belum, oke, yang belum. Boleh. Itu yang dada-dada, yang mana? Oh iya, panitia yang pilih ya. Jujur dan amanah. Ibu, kenalkan diri dulu. Jujur dan amanah. Kenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Ah, Nama saya Ibu Neni Triana. Dari Terus? Cimanggu. kenapa Allah memuliakan Nabi Muhammad? Ya karena sifat jujur dan amanahnya. Karena jujur dengan Amanah. Masya Allah. Sini ibu, foto sama beliau. Oh iya, foto aja ya, hadiahnya foto nih. Ini hadiahnya. Iya, nah sekarang setelah ini ada kesempatan siapa yang ingin bertanya dari ibu-ibu, satu orang saja. Nanti dipilih sama panitia ya, sebentar ya. Itu inventaris, jangan dibawa pulang. Maaf ya Bu, cuman foto Bu. Sekarang kasih kesempatan yang bertanya dari jamaah kepada Syekh. Ada, itu tuh yang abu-abu itu tadi belum kebagian kesempatan. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bu? Nama saya Adenina dari Kemang Pabuaran. Ya. Pertanyaannya? Saya mau bertanya masalah akhlak ya, akhlak atau adab tentang ke anak. Adab orang tua atau akhlak orang tua kepada anak? Ya. Terus ibu. Saya gimana caranya untuk menghadapi apa sih dengan akhlak apa untuk menghadapi anak-anak remaja zaman sekarang gitu. Jadi saya kan baru baru mengalami atau akhlaknya anak-anak remaja nih. Bagaimana buat contoh saya ke anak-anak saya gitu. Saya baru mau menanjak anak-anak saya menanjak ke remaja. Baru akan mengalami ya Bu, ya, anak-anaknya baru yang puber mengalami, ya. baru mau Oke. mengalami anak-anak saya remaja. Bagaimana menyikapinya dengan akhlak seperti apa, adabnya seperti apa. Iya. Soalnya zaman sekarang kan aneh ya anak-anak kita turutin, kita zaman dulu beda. Ya, oke. Gitu. Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus. Itu bukan pertanyaan tentang akhlak. Kalau akhlak dalam 5 perkara. Kalau adab dalam mendidik, dalam sikat gigi, dalam tidur, adabnya, tata cara makan, tata cara minum, tata ini, itu beradab. Seperti contoh,
saya disuruh duduk di sini. Oke? Saya kalau tidak disuruh duduk di sini, tak mungkin saya duduk. Kalau saya tiba-tiba duduk tanpa perintah, itu kurang bukan kurang Itu bedanya adab dengan duduk di sini dikasih gelas, gelasnya kosong. Dan saya tidak dipersilahkan untuk minum. Kalau saya langsung minum, itu kurang Kalau mereka tidak dipersilahkan juga untuk saya kurang Contoh. Contoh Ibu, contoh Kak. Contoh, wallahi contoh. Saya mau jawab. Jangan suka mancing-mancing kok sama ibu-ibu tuh. Ya, saya cuma mau ngasih contoh Ibu. Ntar bilang cuman bening doang, nih kagak ada warnanya. Itu cuman, Ibu kenapa tanya kayak gini? Jawab salah, enggak jawab salah. Bener kan? Ginilah laki-laki depan di mata perempuan. Nah, Ibu minta tolong. Ibu, ada salah satu bapak-bapak mengadu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Waktu itu Umar bin Al-Khattab menjadi sebagai raja. Bapak-bapak ini mengadu kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini anak durhaka. Tak mau dia berbakti kepada saya, tak mau dia dengar ucapan saya, tak mau. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Kalau memang benar ucapanmu engkau ini bahwa anaknya engkau ini anak durhaka, bawalah anakmu kemari. Akhirnya Sayyidina Umar duduk kayak gini, ini bapaknya, ini anaknya. Ini anaknya loh. Contoh. Sayyidina kebalik, ini bapaknya, ini anaknya. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya kepada anak, apakah benar bro bahwa engkau ini anak durhaka? Apa kata anak tersebut? Saya ini bukan anak durhaka. Dan saya ini sebenarnya mau berbakti. Tapi ayah saya tak ngasih ibu yang soleha kepada saya. Tuntutan yang pertama dari anak kecil kepada orang tua yaitu adalah ibu. Makanya minta tolong ibu-ibu. Tolonglah, kasihlah contoh yang terbaik untuk kita. Jangan cuman hanya di sini soleha, di sana solehot. Di sini di pengajian soleha, Masya Allah. Keluar dari sini, gua tunjukin. Serius Ibu, anak itu, Ibu, anak itu, saya sebagai anak muda, mewakili yang muda-muda. Kami ini, tanyalah Abang Rizky, kami ini akan menjadi anak baik kalau ibu dengan bapak baik. Wallahi meskipun mereka itu preman tapi baik ucapannya, baik akhlaknya dengan orang, jujur dengan amanah, kita juga baik. Saya dari keturunan yang bukan hafal Quran. Ayah saya, ibu saya tak hafal. Ibu saya, bapak saya bukan ustaz. Bukan orang yang berilmu, orang biasa wae. Saya dulu ingin menjadi pilot, kapten pesawat, bukan ustaz. Kenapa ingin menjadi kapten pesawat? Karena rata-rata kapten pesawat itu godlock, king god rekening. Siapa yang tidak mau? Akhirnya saya berdoa, minta terus Allah kasih sesuatu yang mulia daripada kapten pesawat. Akhirnya saya jadi ustaz. Setiap 3 hari saya keliling terus. Jumpa sama pramugari, jumpa sama nenek-nenek. Beda-beda. Kadang Allah kasih pramugari, saya tengok, oh ini ujian. Ditengok haram, enggak ditengok kapan lagi. Kadang Allah kasih ujian nenek-nenek. Nah, yang pertama, ibu kalau mau mendidik anak, tolonglah jadilah contoh yang terbaik untuk anaknya. Tolong ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhsina ismahu wa adabahu. Kasihlah nama yang baik untuk anaknya. Doa, nama itu bisa menjadi doa.
Makanya jangan kasih nama sembarangan kepada anaknya. Siapa nama anaknya ibu? Bagas. Panggilannya Bagasi. Oh, Bagasi. Berarti anaknya yang kedua Kevin. Kasih nama yang baik, Rizki. Oh, itu Rizki bagi kita, Masya Allah. Ibu jumpa sama orang artis itu sulit. Benar kan? Banyak artis-artis yang kayak gini, hidungnya ke atas. Sombong amat. Tapi Masya Allah beliau, dari tadi senyum sama nenek-nenek. Mau foto sama ibu tadi. Meskipun ibu itu tak dapat hadiah, saya kasih ini. Tapi saya bilang, balikin ya. Nah, oke ibu, kasih contoh. Mendidik anak itu memang tak mudah, tapi tak berlaku di situ. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, tak berlaku untuk anak. Kalau kita baik depan anak, selalu ngaji kayak gini, selalu bersolawat, anak nanti juga ikut. Sallallahu, ibu sambil masak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Serius ibu. Nanti anak niru sendiri. Ya kan sambil masak ibu. Tapi coba kalau ibu, tuhi jannat meri, tuhi mehya karum, हमको हमी से चुरा लो. Itu kata istrinya, kata ayahnya, dil mi hari se nuvalo. Kata anaknya, kasih contoh. Bisa? Minta tolong. Buktinya saya dari orang tua yang biasa-biasa aja, tapi alhamdulillah saya bisa jadi seperti sekarang karena orang tua saya selalu ngasih contoh yang terbaik untuk saya. Dan kami berapa orang? 10. Masya Allah bukan Masya Allah. Masya Allah. Bilang. Abang berapa? Berapa bersaudara? 4. Kapan kita berakad? Ih, jijik sekali. Bercanda abang. Oke ibu, kasih contoh ya. Selain ngasih contoh, ngasih nama yang baik. Selain ngasih nama yang baik, ngasih pendidikan yang baik. Ibu harus peduli dengan pendidikan anaknya. Minta tolong. Pendidikan yang baik bukan cuma hanya di pondok pesantren. Ini anaknya ditaruh di pondok pesantren, dididik di sana selama 12 tahun, 6 tahun, jaga aurat, jaga ini, balik ke rumah dia buka semua. Mengapa? Karena ibunya pakai gini. Ayah saya selalu berpesan kepada kita sebagai anaknya, dia bilang, jangan pakai pendek di depan anakmu, depan keluargamu, supaya engkau tak kurang adab sama siapapun. Makanya saya enggak pakai pendek kalau depan orang tua, depan ini, enggak. Tapi kalau mau berenang, suruh siapa dia tengok. Enggak mungkin saya pakai jubah juga kan? Bismillah. Dan saya kalau suka jalan-jalan, selalu saya pakai jeans, pakai kacamata. Supaya orang tak tahu saya lihat kemana. Yang keempat, mau ibu sudah putus asa dengan anak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk anak. Hei setan, sini setan. Saya pernah dipanggil gitu sama ibu saya. Setan, sini setan. Saya bilang, kalau saya setan, ibu? Kalau saya setan, ibu apa? Bapak apa? Nah, dari situ ibu saya sudah stop untuk memanggil saya setan. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya bala itu akan turun dari kata-kata kita. Makanya ibu panggil anaknya, Bang Rizky sini. Ustadz sini. Bupati sini. Wali kota sini. Nah, begitulah tata cara mendidik. Kita ini susah mendidik, tapi untuk bikin mudah sekali.
bikin makanan. Jangan langsung wallahu alam. Alhamdulillah ya. Terjawab ya Bu, tapi Ibu belum dapat foto ya? Mau foto nggak? Oke, sini yuk foto dulu. Setelah ini siap-siap ya. Syekh sama Rizky di sini kita akan foto bersama jamaah. Iya kasihan ini ya, yang nggak dapat hadiah dikasih properti doang. Nyeneng-nyenengin ibu-ibu ya. Sip, alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Ya baik, sebelum kita tutup, marilah kita tengadahkan jari jemari kita. Syekh sekali lagi mohon ditutup dengan doa. Sebelum kita nanti tutup dan foto bersama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري lapangkan dada kami ya Allah ويسر لي أمري lancarkan urusan kami ya Allah وسهل لي أمري mudahilah usaha kami ya Allah waj'alna min ahli al-Qur'an jadikanlah kami sebagai ahli Al-Qur'an warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina angkatkanlah darajat dua orang tua kami ya Allah بلغنا زيارة بيتك الحرام sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah barikillahumma lana fi a'marina berkahilah umur kami wa khatawatina langkah-langkah kami wa buyutana rumah kami wa ashghalana toko usaha kantor bisnis kami ya Allah wa auladana anak-anak kami ya Allah barik lana fi kulli ma a'taitana berkahilah segala urusan yang kau berikan kepada kami ya Allah wa'atina husna khitam matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah fi ahsani maqam di tempat yang paling mulia yaitu adalah di kota Madinah bersama siapa di samping siapa ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallillahumma wa sallim wa barik wa an'im على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Maaf Kak, ibu-ibu, yang saya tadi sampaikan bahwa kita itu tahu sifat orang dari 5 perkara ini bukan untuk menilai orang ya. Tolong, itu untuk mengetahui diri sendiri.
Coba ibu telusuri dari 5 perkara ini, apakah ibu selamat dari 5 atau tidak. Jangan suka menilai orang, jangan membandingkan orang ini dengan orang ini. Kami belajar, kami menambah ilmu ini supaya diamalkan, supaya sadar bahwa kita ini banyak dosa dan banyak kesalahan terhadap begitupun saya minta maaf kalau ada yang tersinggung dalam ceramah saya minta maaf. Kalau memang tersinggung, ya rasakanlah. Saya tadi minta maaf, sekarang rasakan. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa sallallahu wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.